Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Semoga yang tadi jawab salam insya Allah masuk surga. Buah gedong-dong, buah bongkoang yang jawabnya madodong masuk surganya belakangan. Tapi tidak, tadi semangat semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sidang jamaah peringatan Maulid, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sempat hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita sama-sama bersilaturahmi, kita sama-sama berkumpul di tempat ini, di Masjid Al-Mujahidin Palae, untuk sama-sama bersilaturahmi dalam momentum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan daripada kita bersilaturahmi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayyabsuta lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dilapangkan dalekna. Berbicara rizki bukan hanya orang parah, berbicara rizki bukan hanya doita, bukan hanya galung tak, bukan hanya darah tak, bukan hanya bola tak, bukan hanya otot. Apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kita, itulah yang dikatakan rizki. Punya ilmu, rizki. Badan sehat, rizki. Banyak saudara, rizki. Banyak anak, rizki. Banyak istri, Pak, banyak anak rizki bukan? Mau rizki atau mau apa? Bu, banyak anak rizki, banyak suami. Masya Allah. Jadi kalau ingin dilapangkan rizkinya oleh Allah, yunsalahu fi asarihi, atau ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, kira-kira mohon maaf, ibu suka yang panjang atau yang pendek? Kenapa ketawa, Bu? Ibu suka panjang atau pendek? Ya. Yang ditanya ibu, kenapa bapak yang jawab? Umurnya Bu suka panjang atau pendek? Panjang. Maka apa? Kata Rasulullah, saya kalau ceramah taksiyah Bapak Ibu selalu bertanya, kalau ceramah kematian selalu bertanya berapa usianya almarhum atau berapa usianya almarhumah. Selama saya keliling ceramah taksiyah dari daerah ke daerah, saya pegang rekor 3 yang paling panjang umurnya. Pernah di daerah Pinrang, di daerah gunung, namanya Kecamatan Batu Lapa, saya pernah taksiyah meninggal usianya 135 tahun.
bapak-bapak meninggal usianya 143 tahun. Jadi angka anakna, angka apokna, angka apo utukna, angka to apo kaci-kaci. Cocok juga apo kaci-kaci? Hah? Anaknya cicit, anak, cucu, cicit, anaknya cicit. 4 keturunan, saking panjangnya umur 143 tahun. Dan salah satu rahasianya, ini si bapak yang meninggal 143 tahun, Pak, ini almarhum benena 4. Berapa benena, Pak? 4. Pak, 4. Jadi kalau bapak melo malampe umurna, Pak megai benena. Masya Allah. Dan yang pertama meninggal usia 153 tahun. Ini yang paling panjang umurnya. Perbatasan Pingrang Parepare 153 tahun. Rekod yang paling panjang. Saya memberikan ceramah takziah. Mudah-mudahan di Palae ini nanti ada memecahkan rekod saya. Ada meninggal sampai 200 tahun. Amin. Kok gak ada yang amin? Amin, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur tak semua, amin. Bukan hanya panjang umur, mudah-mudahan Allah pun senantiasa memberikan hidayah. Karena percuma melo malampe umur tak, tapi makutu ibadah. Percuma malampe umur tak, tapi ada sifat ada sifatnya. Percuma malampe umur tak, megala ada baku bombe. Percuma umur tak, tapi apa? Mohon maaf, tidak mau beribadah, hanya maksiat, dosa dan dosa lagi. Maka apa? Dia menjadi orang yang celaka. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, cakep. Walaupun hidup banyak hartanya, kalau tak sedekah, sudah makutu maseke. Maka kalau ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, wal yasil rahimahu, maka eratkan silaturahmi di antara kita. Peringatan Maulid ini sebagai momentum untuk kita sama-sama bersilaturahmi, kita berkumpul, duduk bersama, bermujalasah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ibu, Bapak, hadirin hadirat sidang jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, di Masjid Al-Mujahidin ini megala ada burakna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000 burak. Maksudnya 1000 telur. Walaupun tidak semua telur. Masya Allah, ada juga tania telur di burak, tapi apa? Ember dayung. Angkat to kaosna, angkat to doikna. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Dan masalah ada uang 20.000 paling atas diletakkan. Dan ini otomatis bapak-bapak yang bisa ambil, anak-anak nggak bisa ambil. Masya Allah. Saya pernah datang ke Siwa di Wajah juga Siwa toh. Masya Allah. Itu di situ kan daerah Empang, ada daerah Empang. Saya masuk masjid, mas saya lengkap. Kenapa? Karena banyak ikan terbang. Karena yang ditancap di bulan tania telok tapi balebun. Karena habis panen di situ. Lain lagi di Maros, apa? Roti Maros yang ditancap. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini hanya sebagai aksesoris, hanya sebagai penyemangat.
saya sehidup semati dengan mama. Tapi apa? Tidak mau berkorban untuk membahagiakan siapa yang dicintainya, maka mohon maaf akan sangat disaksikan cintanya. Kenapa? Karena tidak ada pengorbanan. Yang belum menikah, mohon maaf, ingin membuktikan cinta kepada seseorang yang dicintainya, maka butuh pengorbanan. Nggak bisa hanya modal dengkul saja. Begitu juga ketika kita cinta kepada Allah, butuh pengorbanan. Apa pengorbanannya? Ayo kita sama-sama, mohon maaf, semangat beribadah. Sholat tak, bersumpah jam tak, sujud tak, rukuk tak, baca Quran tak, sedekah tak. Itu adalah bukti, mohon maaf, pengorbanan atas nama cinta kepada Allah Subhanahu. Pun atas bukti, mohon maaf, ingat kita kepada Allah. Maka ingatlah kalian semua, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Azkurkum, maka aku akan senantiasa mengingatmu. Zikir kepada Allah bukan hanya zikir dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Bukan. Tapi apa? Yang terpenting, zikir kepada Allah harus dibuktikan dengan apa? Zikir dengan perbuatan. Maka tidak akan dinamakan cinta seseorang kepada Allah kalau dia tidak mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Agama apa? Islam. Di mana? Ada di KTP. Sholat tidak? Deh. Puasa? Deh. Sedekah? Deh. Ini namanya tidak ada pengorbanan cinta kita kepada Allah. Pun ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah, harus ada pengorbanan. Mudah-mudahan apa yang ibu sedekahkan, yang ibu belanjakan hartanya di jalan Allah khususnya untuk memeriahkan peringatan Maulid ini, beli telur kah, beli sopok kah, beli kerupuk kah, beli mie kah yang ditancap di murah, atau apapun konsumsi yang ibu sedekahkan, bapak infakkan, mudah-mudahan itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Dengan catatan ibu bapak memberinya ikhlas. Dena mana kono, dena madare, tidak dipaksa. Ikhlas libtigha'i mardhatillah, semata-mata mengharap ridho Allah. Jangan, mohon maaf, bawa telur taruh ditancap di pura peringatan Maulid di Masjid Al-Mujahidin, mohon maaf, mengharapkan sesuatu yang lebih. Bawa telur ke Masjid Al-Mujahidin 2 rak, nanti selesai acara pulang bawa 5 rak. Ini namanya apa? Mengharap sesuatu balasan, maka tidak akan jadi amal. Karena kalau telur dimakan, udah nih dikunyah, jadi kotoran, tidak jadi apa-apa. Tapi kalau ibu bapak memberi ikhlas karena Allah, pun nanti ada bonusnya pulang bawa sesuatu, itu bonus. Yang terpenting apa? Ini menjadikan catatan tersendiri di sisi Allah yang akan menjadi saldo di tabungan kita, yang akan membantu kita nanti di yaumil akhir. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mau sedekah, tidak mau bersyukur. Di dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma." Madudumu ulangi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Apa artinya?
yang jawab anak-anak, mau kamu bapaknya punya banyak istri, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Ceklah dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ceklah tadi, selalu bersyukur dan tadi mudah-mudahan apa yang sudah ibu bapak infakkan di jalan Allah di peringatan Maulid ini sebagai catatan bentuk rasa syukur. Bahkan Abu Bakar, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, tadi hadis, tapi perkataannya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, man azzama maulidin nabi, barang siapa yang mengagungkan semangat untuk memperingati peringatan Maulid atau lahirnya Rasulullah, kana rafiqi fil jannah, maka dia akan bersamaku di surganya Allah, maka dia akan menjadi temanku di surganya Allah. Amin. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Mau cepat atau lambat? Mudah-mudahan yang jauh cepat malaikat Israel mengaminkan, cabut nyawanya. Tapi Masya Allah Pak, berbicara surga, ada nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Kalau nenek-nenek pasti matua gitu, ya, matua sipo isina, maka bulu ulina, makuti manang, di luarna, sudah lobet, sudah lemah ngomongnya, datang kepada Rasulullah. Rasul, doakan nenek biar nenek masuk surga. Nenek, kenapa nek? Doakan nenek biar nenek masuk surga. Kata Rasul, maaf nek, di surga tidak ada nenek-nenek. Panrasan nenek. Ini nenek protes, Rasul, di surga tidak ada nenek-nenek. Betul nek, tapi Rasul, saya masih rajin sholat, saya rajin puasa Senin Kamis, saya rajin sedekah. Kenapa tidak ada surga seperti saya nenek-nenek? Betul nek, di surga tidak ada nenek-nenek. Walaupun nenek rajin ibadah, walaupun nenek banyak sedekahnya, maaf, di surga tidak ada nenek-nenek. Nenek itu menangis. Kalau begitu Rasul, untuk apa saya ibadah sampai setua ini kalau tidak bisa masuk surga? Percuma Rasul. Rasul pun melihat nenek itu menangis, dia peluk nenek itu, lalu beliau mengatakan, betul nenek, umatku ketika menjadi penghuni surga akan dimudahkan kembali oleh Allah. Tidak ada di surga itu orang tua. La yadkhulul jannata al-ajuz, tidak akan pernah masuk surga orang tua, orang yang sudah lemah. Walaupun kita meninggal dunia dalam keadaan matua, lansia, sipo isina, maka pun ulina, makuti mana minuatna, tapi nanti insya Allah masuk surga, kadar Allah, kita akan dimudahkan kembali oleh Allah. Faj'alnahunna abqara, kami menjadikan mereka penghuni surga abqara, perawan lagi, gadis lagi, malolo lagi. Jadi jangan takut Pak, yang matua nanti muda lagi, menggerak lagi Pak. Raffi Ahmad kalah. Bu, kita yang sudah matua Bu, sudah lobet, tenang, menjadi penghuni surga cantik lagi. Syahrini lewat. Kenapa? Karena di surga tidak ada 4 perkara. Pertama, di surga tidak ada orang tua, malolo mana, usianya 30, 31, 32, Masya Allah. Yang kedua, di surga tidak ada orang sakit, sehat mana. Beda sekarang, Masya Allah, apalagi usia 40 tahun ke atas, keluar mana nih penyakitnya. Mapedi alelekna, mapedi utuh, mapedi wetak, mapedi ulu, mapedi mapedi lak, mapedi apa namanya? Ini apa mapedi apa ini?
Kalau apa dia? Lek ama pedi cekong apa cekong? Ma pedi cekong, ma pedi ati. Masya Allah ya Rabbana Karim. Ini apa? Surga tidak ada orang sakit. Yang kedua, di surga tidak ada orang yang sedih, tidak ada orang yang menangis, tidak ada orang yang sengsara. Bahagia semua, tertawa semua, tersenyum semua. Beda sekarang. Ada kalanya kita menangis, ada kalanya kita tertawa, ada kalanya kita bersedih, ada kalanya kita gembira. Tapi nanti di surga selama-lamanya kita akan bahagia. Dan yang keempat, di surga tidak ada lagi kematian, kita akan hidup selama-lamanya, insya Allah. Maka kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku insya Allah akan masuk surga. Walaupun anda ada yang sumpah, walaupun anda ada yang puasa, walaupun ada yang maseke, mohon maaf dia tetap masuk surga. Tapi apa? Sebelum masuk surga, yang dia yang sumpah lepang dijolok di neraka. Yang mana hitungannya 1 hari, mohon maaf, di neraka, hitungannya 1000 tahun di dunia. Jadi lepang sebentar 1 hari, 1000 tahun perasaannya hidup di dunia. Makanya jangan sekali-kali lepang di neraka. Masya Allah. Tapi intinya semua insya Allah umatku akan masuk surga, illa man aba, kata Rasulullah, kecuali yang tidak mau. Dia melo. Lalu Rasulullah ditanya, "Mayyaka ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau ya Rasulullah? Yang dia melo?" Rasulullah menjawab, "Man ata'ani." Barang siapa yang taat kepadaku, siapa yang menuruti langkahku, siapa yang meneladani aku, siapa yang melakukan sunnah-sunnahku, faqad dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang membangkang langkah-langkahku, membangkang sunnah-sunnahku, tidak mau mengikuti sunnahku, fahuwa ya'ba, dialah yang tidak mau masuk surga. Maka apa? Kalau kita ingin masuk surga, maka maka taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ketaatan kita meneladani Rasulullah dengan apa? Meneladani segala bentuk aktivitas ibadahnya. Pak. Mohon maaf, saya tanya panitia masjid, kalau Sumaja mau jamaah berapa baris di sini? Halo, berapa baris? Hah? 1 baris? Nggak cukup 1 baris? Ya Allah. Hah? Imam ya? Oh imam, berapa imam yang ikut makmum? Yang jadi makmum berapa orang? Nggak cukup 10. Allahu Akbar, padahal makan jam masih malu masih, tapi apa? Tidak ada jamaah. Mabali bola bina kali ngambangin apa? Maliwangi. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Pak, laki-laki yang soleh, laki-laki yang makanja, laki-laki yang kuat, laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, laki-laki yang sholatnya sumpah jamaah berjamaah di masjid, itu laki-laki soleh. Laki-laki yang sholatnya di rumah, apalagi dia yang sumpah adalah laki-laki soleha. Soleha, tadinya soleh. Masya Allah. Katanya cinta kepada Rasul, katanya mohon maaf
dibandingkan dengan sholat sendirian. Kalau musuh pajang alelena belum tentu diterima musuh pajang pula. Tapi musuh pajang memberi jamaah, imam diterima, yang jamaah makmum diterima mana? Mohon maaf, mungkin imam tidak diterima, ada jamaah yang sholatnya diterima, maka yang ikut bersama-sama sholat berjamaah diterima semua sholat. Kalau musuh pajang alelena belum tentu diterima. Kenapa? Musuh pajangnya asal-asal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bapak-bapak musuh pajang di rumah. Pertama busuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu baca surat. Mau baca surat, kebetulan dia sholat di dekat meja makan. Di atas meja makan, angka balik. Baru mau baca surat, tiba-tiba angka coki terbang ke atas meja makan. Dia lihat, wah, angka coki. Laba si balik. Dia bagaimana caranya biar apa? Biar baliknya aman. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Cokinya masih lagi. Takut dilari cokinya. Aman balena. Ya, aman balena. Tapi tidak aman musuh pajangnya. Kenapa? Karena baca suratnya musir coki. Bukan karena ada juga ibu-ibu musuh pajang terburu-buru ini masih ada baca surat Al-Kafirun dengan latu-latu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa ana 'abidu ma 'abadtum. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Masya Allah. Makanya kalau mau ibadah, Rasul pun mengatakan selesaikan dulu urusan duniamu. Bahkan kata Rasulullah, kalau kamu mau makan, sudah ada makanan di atas meja makan, lalu berkumandang azan, waktu sholat telah tiba, kata Rasulullah, selesaikan makan dulu baru pergi sholat. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Nggak ada kepikiran lagi kalau sudah makan. Aman nih, perutnya sudah terisi. Sehingga apa? Insya Allah sholatnya lebih fokus. Tapi kalau dia mohon maaf sudah ada di atas meja makan makanan dengan berbagai macam menu, lalu dia mohon maaf sholat dulu, terbayang-bayang itu makanan yang di atas meja makan. Mudah-mudahan angka mau pakai balik rokok, ya Allah. Dia enak campur, ya Allah. Kenapa? Jadi tidak fokus. Masya Allah. Maka dari itu, ayo di peringatan Maulid ini kita tingkatkan keimanan kita. Kita lanjutkan perjuangan Rasulullah dengan apa? Memberikan syiar Islam. Karena musuh pajang memberi jamaah itu adalah gambaran syiar Islam. Inilah Islam yang sebenarnya. Kenapa? Mencintai kebersamaan, mencintai persatuan, mencintai mohon maaf satu sama lain, saling bersilaturahmi dengan gambaran musuh pajang memberi jamaah. Mudah-mudahan ke depannya bapak-bapak yang ada di sekitar Masjid Al-Mujahidin ini tergerak hatinya, diberikan hidayah untuk lebih rajin lagi musuh pajang memberi jamaah. Begitu juga ibu-ibu, kalau memang musuh pajang memberi jamaah, silakan Bu, silakan. Ada yang larang pergi ke masjid, biarkan yang larang. Kita mohon maaf pergi ke masjid. Kenapa? Oh, pergi ke masjid dilarang, tapi pergi ke pasar tidak. Pergi ke masjid dilarang, pergi ke mall tidak. Pergi ke masjid dilarang, pergi ke mama bali bola, gosip deh. Masya Allah. Silakan memberi jamaah. Kalau memang apa? Tidak ada aktivitas kita, tidak ada anak balita, tidak ada anak yang kita susui, tidak ada anak yang kita rawat, tidak ada orang tua yang kita rawat. Silakan Ki, musuh pajang memberi jamaah. Kenapa? Karena kalau sholat berjamaah menggambarkan orang-orang yang disiplin waktunya. Dan orang-orang yang disiplin waktunya, dia adalah orang-orang yang akan
melakukan sholat berjamaah di masjid insya Allah. Yang kedua, dengan peringatan Maulid, ayo kita galakan, mohon maaf kita lanjutkan atau kita melakukan sunnah-sunnah Rasul yang lain. Salah satunya perbanyak sedekah. Kenapa? Karena sedekah inilah nanti yang akan menjadi teman kita. Bu, Bu, jamaah. Kalau kita mati, orang-orang tak dibawa tidak? Galung tak dibawa tidak? Darah tak? Emas tak? Ibu punya emas, Bu? Punya. Berapa kilo? Hah? Tidak cukup 1 kilo. Jadilah enggak Ibu. Kalau orang Jawa, Bu, emasnya berat-berat, Bu. Orang Jawa, Bu, ada yang punya 50 kilo, ada yang punya 70 kilo, ada yang punya 100 kilo orang Jawa. Mas Karyo, Mas Joko, Mas Eko, seorang Buddhis nggak punya emas. Ya Allah, kalau kita mati tidak dibawa, apa yang dibawa? Hanya amal. Setiap manusia, kulul insan, idza matal insan, ketika manusia meninggal dunia, in qata amaluhu, maka terputuslah segala amal perbuatannya, terputuslah kesempatan dia dapat pahala, illa min salas, kecuali 3 perkara. Yang pertama kata Rasulullah, sadaqatun jariyah, orang yang suka bersedekah, menginfakkan di jalan Allah. Ada nama sek, karena maseke itu adalah penyakit hati. Penyakit hati itu banyak. Salah satunya masek, angka mabor, macing, mapediat, masiriat, masek, maput, mau, muah. Maboro, macingka, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling terkaya, terpandang, terhormat, tercantik, tertampan, terpintar, pokoknya termana lah, sehingga meremehkan orang lain. Masya Allah, sifat sombong itu adalah warisannya iblis. Kenapa iblis diusir dari surga? Karena ada kesombongan dan keangkuhan. Masih di hati, tetangga beli kipas angin baru, dia berputar kepalanya. Tetangganya beli kulkas baru, dia yang meke. Tetangganya beli kompor baru, dia yang kepanasan. Tetangganya naik jabatannya, dia naik tensinya. Tetangganya beli motor baru, dia yang murung. Tetangganya beli rumah mobil baru, dia naik mobil ambulans. Kena serangan jantung. Penyakit hati. Maseke tidak mau sedekah. Dia pikir ini harta saya cari sendiri, harta saya upayakan sendiri. Untuk apa saya sedekah? Untuk apa saya infak? Masya Allah. Padahal apa yang namanya rizki, kata Rasulullah, Bu, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yang namanya rizki, kata Nabi, hanya 3. Bu, Pak, dalil cuma 3. Yang pertama, ma'akalka. Yang namanya rizki kita, apa-apa yang sudah kita makan lalu jadi kotoran, itulah rizki kita. Mandre telok dikunyah jadi kotoran, mandre boleh rokok keluar jadi kotoran, makan sokok keluar jadi kotoran. Nggak mungkin makan telok keluar telok. Ini mohon maaf, yang ada di hadapan Bapak Ibu yang disediakan untuk kita belum tentu rizki kita. Kenapa? Karena
itulah rezeki kita. Baju yang sudah kita pakai, Pak, inilah rezeki kita. Ibu, baju yang sudah kita pakai, itulah rezeki kita. Mukena kerudung sembahyang sudah kita pakai, itulah rezeki kita. Yang belum dipakai, belum tentu rezeki kita. Ada ibu-ibu beli kerudung sembahyang, masuk di daftar sampai jutaan, tidak dipakai-pakai, taruh di lemari saja. Suaminya bilang, "Bu, kenapa tidak pakai kerudung?" Tak, matupi Pak. Matupi apa? Matupi kalau lebaran baru dipakai. Ternyata belum sampai lebaran, innalillahi mati. Kira-kira itu kerudung yang mahal jadi rezeki kita bukan, Bu? Bukan. Jadi rezekinya siapa? Rezekinya keluarga yang kita tinggalkan. Jadi rezekinya anak tak. Bisa jadi rezekinya bemor laketa. Apa bemor? Benemoli laketa. Kita meninggal dunia, suami kita nikah lagi, bingung. Apa maharnya nanti saya nikah lagi? Bingung. Apa nanti maharnya? Dia buka lemari, ternyata angkat kerudung sembahyang yang masih di plastik. Anggap oleh ini kerudungnya almarhumah. Ini saja boleh dijadikan mahar. Saya terima nikahnya, kawinnya bulan binti bulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dibeli oleh istriku yang sudah meninggal dunia karena Allah. Kita yang beli bemor, tak yang pakai. Kasihan ya yuk. Ada juga bapak-bapak kumpulin duit sedikit demi sedikit, terkumpul untuk beli mobil, bisa beli mobil. Ternyata sudah beli mobil tidak dipakai-pakai, ditaruh di garasi, ditutup dengan kain, dia bela-belain kemana-mana naik motor, kehujanan, kepanasan, masya Allah. Ditanya, "Pak, kenapa tidak dipakai mobil tak yang baru?" Matu masolam, matu macarepa, nanti kurusak, nanti lecet, masya Allah. Ternyata belum dinikmati mobil barunya, bapak meninggal. Jadi mobil itu yang baru miliknya rezekinya si bapak bukan? Bukan. Jadi rezekinya siapa? Jadi rezekinya Lemon Beneta. Tahu lemon, Pak? Lakemon Beneta. Apalagi Beneta menikah sama Melondong. Naik mobil, mohon maaf, mobil kayak kita beli Pak Melondong Lemon Beneta. Sambil merokok di sampingnya angka Beneta. Kita di dalam kubur gigit jari, kasihan deh lu. Masya Allah, salah sendiri kenapa tidak dipakai-pakai. Makanya kata ibu, kalau kita punya sesuatu beli yang baru, langsung pakai. Bila perlu untuk ibadah. Baju baru pakai untuk bersembahyang. Kerudung baru langsung pakai untuk ibadah. Kendaraan baru langsung pakai untuk pergi ke masjid. Mobil baru pakai untuk bersilaturahmi. Sesuatu yang baru langsung pakai. Punya baju baru langsung pakai. Mobil baru langsung pakai. Istri baru langsung dipakai. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Dan yang ketiga, rezeki kita yang sebenarnya masodakta, apa yang sudah kita sedekahkan, itulah rezeki kita sebenarnya. Yang sudah dimasukkan di kotak amal itu, itu akan nanti jadi saldo kita di sisi Allah. Nanti akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Apa yang sudah kita sedekahkan, apalagi untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masjid. Jadi mudah-mudahan dengan kita banyak sedekah, insya Allah, karena as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sesungguhnya ketika bersedekah itu menolak bala, menolak mara bahaya, menolak musibah. Mudah-mudahan warga Kalain khususnya yang gemar bersedekah, yang gemar mohon maaf berbagi, itu akan bisa mohon maaf menghalangi khususnya masyarakat Kalain ini terkena musibah ataupun mohon maaf bala musibah ataupun segala sesuatu yang tidak diinginkan. Amin, amin ya Rabbal. Dan yang terakhir, Bapak
Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid silaturahmi kita semakin kuat dan semakin erat. Kenapa orang dulu pakai soko? Karena apa? Karena soko ini lengket. Apa bahasa Bugisnya lengket? Makete? Oh, madeke. Mohon maaf karena saya walaupun dari Pindrang tadi Yahudi. Saya asli orang Bogor, Jawa Barat. Lakeku ji orang Pindrang. Jadi mohon maaf tabe, de nama cari bicara Yahudi. Tapi nariko cede macam cede. Masya Allah. Jadi masih banyak yang kurang paham tadi apa lengket, madeke, apa madeke? Madeke, lengket, erat. Jadi mudah-mudahan seperti lengketnya, seperti eratnya songkok, silaturahmi kita juga semakin kuat, saling bersatu, saling menyatu seperti 5 jari ini. Bahkan kata Rasulullah mengatakan, al-mu'minun wal-mu'minun kal bunyan. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan. Artinya satu bangunan ada yang jadi pintu, ada yang jadi tiang, ada yang jadi jendela, ada yang jadi lantai, ada yang jadi atap, saling bahu-membahu, saling memberikan fungsi satu sama lain. Jadilah mohon maaf seorang mukmin seperti 2 tangan. Nih, ini tangan 2, mohon maaf bisa memegang satu sama lain. Tangan kanan yang digigit nyamuk, tangan kiri tambah diperintah garuk-garuk. Tangan kanan mohon maaf yang luka, seluruh tubuh akan merasa sakit, kepala pusing, keluar air mata. Ini apa? Karena seperti satu bangunan, satu anggota tubuh. Kal a'dha' min jasadi, seperti anggota tubuh. Janganlah seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti 2 telinga. 2 telinga kenapa? Karena satu sama lain telinga ini tidak saling menyapa dan tegur sapa. Coba, nggak bisa ini telinga. Kalau tangan bisa apa? Bisa bersilaturahmi. Tapi kalau telinga nggak bisa ketemu satu sama lain. Maka dari itu, mari kita sama-sama sebagai warga Palae, khususnya jamaah masjid Palae sekitarnya, jamaah masjid Agung Jadidi, mari kita bersatu, kita syiarkan Islam. Walaupun kita berbeda-beda, tetap perbedaan itu akan menjadi indah. Lihat, ini pura akan merasa indah karena penuh dengan warna-warni. Angka mariri, angka cerah, angka putih, angka paku darah. Paku darah. Ada warna-warni. Kenapa? Karena warna-warni inilah akan menimbulkan keindahan yang kita lihat. Dan memang warna-warni ini juga menjadi daya tarik khususnya untuk anak-anak. Kenapa? Biar anak-anak rajin pergi ke masjid, semangat pergi ke masjid, apalagi Maulid. Maka wajar kalau nanti yang rebutan anak-anak, tapi tidak wajar kalau yang punya capi rebutan cokor juga. Terkadang bapak-bapak sama ibu-ibu yang lebih semangat rebutan daripada anak-anaknya. Tapi itu apa? Berkah. Maka dari itu warna-warni dari berbagai macam suku apapun kita tetap mohon maaf satu wadah, yaitu apa? Wadah ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu masyarakat Palae tidak ada yang saling bergusuran, tidak ada yang saling berselisih. Mudah-mudahan kita hidup satu sama lain saling mencintai dan menghargai. Yang terakhir, mohon maaf sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, mari di bulan Maulid ini perbanyak untuk Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Imam Ja'far Al-Barzanji Bapak Ibu mengatakan al-jannatu wa
surga, dan segala kenikmatan surga semoga tercurahkan kepada orang yang suka bersolawat. Orang yang mampu untuk bersolawat tidak akan bisa dapat tiket surga, karena salah satu tiket surga adalah suka bersolawat. Allah perintah salat, Allah tidak salat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji umrah, Allah tidak haji umrah. Tapi Allah memerintahkan bersolawat. Allah sendiri dan para malaikatnya bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah saja bersolawat, kita umatnya Nabi tak. Kenapa malas untuk bersolawat? Puasa belum tentu diterima, bersumpah tak belum tentu diterima, sedekah tak belum tentu diterima. Tapi ketika bersolawat sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Maka ayo kita sama-sama mohon maaf mengoptimalkan untuk perbanyak bersolawat. Sekali lagi, salatu ala Ibu sambil bikin becol ladang. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah, insya Allah becol ladang lebih enak ibu. Berkah sholat, kalau becol ladang lebih enak suami tambah sayang, amin. Kalau becol ladang lebih enak suami tambah uang belanja, amin. Kalau becol ladang lebih enak, insya Allah suami tidak cari sambeladu di tetangga sambil ayun-ayun anaknya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Jangan ayun-ayun anak tadi nyanyi kemana. Dah anak dalam ayunan bingung mama mau kemana mas terlalu. Masya Allah ya Rahmanul Karim. Bapak sambil magalung salawatan, salatullah ala Rasulillah. Galung tak lebih berkah, amin. Jarak tak lebih berkah. Kenapa? Karena berkah dari sholawat. Insya Allah. Terakhir saya kasih kenang-kenangan dulu salawat biar tidak cacat duduk. Salawat salamna ibana rahmana. Salawat salamna ibana rahmana. Wal ali wal ashab biman qad wa'ana. Wal ali wal ashab biman qad wa'ana. Sayang disayang sayang, orang cantik tidak sembah. Sayang disayang sayang, orang tampan tidak sembah. Siti Aisyah cantik tetap mau Nabi Yusuf
kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Ada yang tersinggung? Kalau ada yang tersinggung, memang maksud saya untuk menyinggung. Karena memang tujuan dakwah seperti itu. Tapi kalau ada yang sakit hati, mohon maaf, bukan maksud saya untuk menyakiti Ibu, Bapak. Ini saja bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan, pasti mutlak datang dari pribadi saya. Kalau ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya Ibu, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, pulang ke Pinang dalam keadaan selamat. Karena terus terang, saya sudah 3 hari di Sengkang, di Kota Wajo, Sengkang, Majaule, Sabang Palu, sekarang di Palae, dan besok beda lagi ke daerah Pare-Pare 2, besok lagi ke Makassar. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, kelancaran saya dalam berdakwah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu